Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Insyaallah pada kesempatan kali ini perkenalkan, nama saya Muhammad Fazri dari program studi ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 4. Insyaallah pada kesempatan ini saya akan membuat video berkenaan tentang materi yang telah dipelajari di perkuliahan, khususnya di semester 4 pada mata kuliah studi tafsir di Indonesia, studi naskah tafsir di Indonesia. Insyaallah pada kesempatan kali ini saya akan membawakan dengan tema konsep perubahan masyarakat menurut Quran surah Ar-Ra'd. Sebelumnya saya akan bacakan ayatnya terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lahu mu'aqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maraddalah wa ma lahum minallahi min wal. Shadaqallahul azim. Pada ayat ini, yakni Quran surah Ar-Ra'd ayat 7, terdapat kosakata yaitu yang mencakup tentang perubahan masyarakat seperti itu. Yakni ada pada kosakata innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Di sini artinya sesungguhnya Allah tidak merubah suatu kaum sampai suatu kaumnya itu sendiri ingin atau punya keinginan untuk merubah kaumnya sendiri, dirinya sendiri. Nah, seperti itu. Nah, di sini ada dua permasalahan atau ada dua poin yang akan saya bawakan atau saya garis bawahi, yaitu yang pertama tentang perumpamaan usaha manusia dengan takdir. Ini berkenaan, yaitu tentang perumpamaan usaha manusia dengan takdir, yang mana tadi terdapat bunyi innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Yakni suatu kaum Allah tidak akan merubah suatu kaum kalau tidak kaumnya itu sendiri yang terlebih dahulu merubah dirinya, merubah nasibnya, seperti itu. Nah, di situ terdapat konsep atau poin yang perlu kita garis bawahi, yaitu tentang ikhtiar manusia. Nah, ikhtiar itu sendiri yang terasa oleh masing-masing manusia akan kekayaan jiwa yang terpendam dalam batin manusia itu tersebut. Nah, tidaklah akan menyatakan bahwa dirinya keluar kalau kita sendiri tidak berikhtiar dan berusaha. Jadi di sini ada konsep ikhtiar yang perlu digerakkan oleh diri manusia itu sendiri. Selanjutnya
yakni ikhtiar. Setelah ikhtiar ada juga poin yang kedua yaitu senantiasa berlaku baik untuk mengubah nasib atau keadaan hidup. Nah, jadi tidak bolehnya kita pasrah atau seperti kaum Jabariyah yang mana ya hanya mengikuti ketentuan Tuhan. Jika Allah menetapkan A, dia tetap A, tidak ada ikhtiarnya, tidak ada pergerakan dari dirinya sendiri. Nah, seperti itu. Sebagai muslim kita tidak boleh menyerah saja kepada takdir, tetapi kita harus percaya akan takdir. Kita mesti tahu bahwa Allah tidak akan merubah nasib kita kalau kita sendiri tidak berusaha merubahnya. Nah, seperti itu. Kita perlu pahami bahwa Allah memberikan takdir itu kita yakini. Akan tetapi tidak semata-mata takdir itu tidak bisa diubah. Ada yang bisa diubah. Dan jika tidak hanya ketentuan, tidak hanya perlu ikhtiar, kita hanya perlu ikhtiar untuk merubah nasib kita itu tersebut. Kalau kita sendiri tidak berusaha merubahnya, tetapi kita pun harus percaya bahwa dalam perjalanan hidup kita akan bertemu dengan kecelakaan yang tidak kita sangka-sangka. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh marfu' dari Ibnu Abi Hatim, terdapat suatu riwayat bahwa Allah pernah mendatangkan wahyu kepada seorang nabi Bani Israel yang artinya, katakanlah kepada kaum engkau bahwa tidak ada dari penduduk suatu dusun atau penghuni sebuah rumah yang selalu dalam taat kepada Allah, lalu berputar menjadi membuat maksiat kepada Allah, melainkan akan diputar Tuhan pula keadaannya dan